Haleluya, salam damai sejahtera kepada saudara dan saudari serta rekan sekerja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan perkongsian ringkas firman Tuhan. Pagi ini menggunakan nas dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41 untuk saling mendorong. Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, ini merupakan nasihat Tuhan Yesus kepada 3 orang muridnya di Taman Getsemani. Ini karena ketika Yesus kembali kepada mereka, ia mendapati mereka sedang tidur. Mengapakah mereka tertidur? Berdasarkan catatan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 45, di situ menjelaskan mereka tertidur karena duka cita. Ini bermakna mereka tertidur bukan disebabkan karena mereka mempunyai masalah di dalam iman, tetapi disebabkan oleh karena duka cita. Mereka membiarkan dirinya dikuasai oleh suasana duka. Mereka melayani perasaan sedih sehingga keletihan dan tertidur. Keadaan ini menyebabkan murid-murid tidak dapat berjaga-jaga bersama dengan Tuhan Yesus. Keadaan yang terjadi kepada murid Tuhan Yesus mengingatkan kita hari ini bahwa duka cita yang melampau akan membuatkan seseorang keletihan dan kehilangan kekuatan fisikal serta kehilangan kewaspadaan. Sekiranya kita membiarkan diri kita dibelenggu oleh suasana itu, tentu saja kita akan kehilangan kewaspadaan sehingga berada dalam suasana yang tidak berjaga-jaga. Dalam keadaan yang lemah, kita mudah saja akan tergelincir jatuh ke dalam pencobaan yang mengheret kita kepada pelanggaran dan dosa, dan memungkinkan kita tersandung dalam iman kepercayaan. Oleh itu, melalui nasihat Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41, mengajarkan kepada kita 2 perkara yang perlu dalam menjalani kehidupan seharian supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yang pertama, kita harus menjalani kehidupan dengan hati yang berjaga-jaga. Hari ini kita harus berjaga-jaga terhadap segala perkara yang ada dalam kehidupan kita. Ini karena segala sesuatu boleh menjadi satu bentuk pencobaan bagi diri sendiri. Dari apa yang kita dengar dan lihat, terhadap suara hati kita, dari suasana kehidupan kita, susah atau senang, gagal atau berjaya. Karena semua ini akan mempengaruhi hati, pemikiran, pertuturan, dan tindak balas kita. Tetapi dengan adanya hati yang berjaga-jaga, kita dapat mengendalikan diri kita dari pencobaan, sehingga dapat memancarkan hidup. Seperti di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh itu, marilah kita memperhatikan diri kita hari ini dan juga keluarga kita. Adakah kita menjalani kehidupan seharian dengan hati yang berjaga-jaga? Perkara yang kedua, kita harus bangunkan kehidupan yang berdoa. Doa umpama suatu napas bagi kehidupan jiwa rohani kita. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 4 mencatatkan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Artinya, melalui doa, kehidupan jiwa rohani kita dibangunkan, karena kita sentiasa berbicara kepada Tuhan dan sentiasa dekat dengan Tuhan. Kehidupan berjaga-jaga harus seiring dengan kehidupan doa, supaya dapat kekuatan untuk melepaskan diri dari segala pencobaan. Di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 36, Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sebagai manusia, kita sangat lemah karena daging lemah. Kita tidak mungkin dapat bertahan dan mengalahkan segala cobaan dengan hanya berbekalkan tekad dan kekuatan diri semata-mata. Tetapi melalui kehidupan doa, rohani kita akan dibangunkan. Kita beroleh kekuatan di dalam Tuhan. Sama seperti Yosua, ketika Musa menurunkan tangannya, maka orang Amalek lebih kuat. Tetapi dengan tangan yang tetap terangkat sampai matahari terbenam, Yosua berjaya mengalahkan orang Amalek. Oleh itu hari ini,
Tidak kira dimanapun kita berada, walau bagaimanapun situasi yang melanda kita, janganlah kita kehilangan kewaspadaan. Marilah bersama bangunkan suatu kehidupan yang berjaga-jaga dan berdoa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus memelihara kita semua. Haleluya.